Terutama sekarang saya bidangnya finance, akuntansi, dan pajak. Finance, akuntansi, dan pajak, oke, masih terkait. Enggak, tapi maaf, Koko kuliahnya, SMA-nya ngambil apa dulu? Kan biasanya kalau kita itu ngambilnya SOS, anak sekarang pasti IPS ya. IPS kita menujunya misalnya hukum, sastra gitu. Kalau misalnya kita mengambilnya misalnya IPA, kita berarti menujunya teknik ya kan? Kok kamu bisa crossing tuh? Saya dulu ngambilnya IPA. Kamu ngambil, berarti IPA bisa kemana-mana ya? Benar. Lalu waktu SMA itu, saya waktu pun ngambil jurusan IPA, saya belajar akuntansi. Jadi saya kursus akuntansi. Jadi walaupun saya kelas IPA, tapi ilmu akuntansi saya yang terbaik di antara teman-teman saya gitu. Oke. Kamu sekarang Gila loh. actual kerjanya di bidang tax, financing, sama? Saya aktual kerjanya di bidang budgeting. Jadi Budgeting. finance. Budgeting, Ya. oke. Ada juga tax juga. Jadi saya sebagai konsultan pajak juga, karena saya sudah punya izin sebagai konsultan pajak. Apa, brevet ABC dapat? Ya, brevet sampai C. Hah? Ya, C internasional. Lu masih ingat cewek nggak sih kalau semua kau pikirin? Jadi sambil menyelam minum air. Oh, sambil menyelam membayangkan kayak gini gitu ya, oke. Oke. Sekarang saya mau tanya, kau kan kerja di bidang finance, budgeting, berarti semua gelar sastra komunikasi kamu terbuang dong? Saya rasa juga berkaitan dengan pekerjaan juga. Jadi kayak di sastra Inggris. Di sastra Inggris itu saya belajar sejarah dan belajar tentang penerjemahan gitu. Jadi kau pelajari sejarah uang dari mana gitu? Iya benar juga. Jadi semua itu bidangnya berguna. Kalau saya merasa semua ilmu itu berguna. Kayak komunikasi, jadi saya bisa mengelobi orang. Dalam bidang hukum, Ya. kalau ini bidang saya ya. Iya benar. Saya udah melihat banyak profesor doktor, gelarnya si abrek, ya. Tapi untuk praktek hukum kurang mampu. Karena dalam bidang hukum, jam terbang itu adalah yang paling menentukan. Kayak saya 36 tahun dalam bidang lawyer, saya pernah 20 tahun sama asing, pernah 4 tahun di Australia. Kalau kamu ini kan kebanyakan teori, gimana itu dalam praktek? Kalau sebentar belajar tentang bagaimana cara bikin batu bata, yaitu teknik industri. Ya. Sebentar lagi belajar KUHP perdata. Ya. Nggak ada kaitan satu sama lain. Gimana dalam dunia nyata? Kalau saya melihat malah ada berkaitan. Contohnya kayak gini. Dalam setiap bisnis itu pasti ada aspek-aspek. Mulai kita harus ada aspek tekniknya, kemudian aspek hukumnya. Misalnya saya mau bangun pabrik. Saya harus tahu izin-izinnya perlu apa aja gitu ya. Kemudian saya bisa hitung budgetingnya gitu. Lalu saya harus tahu juga resource-nya apa aja gitu. Jadi semua bidang itu berkaitan. Kalau saya cuma tahu satu bidang aja, berarti saya kayak tapi kan taunya hanya kulit-kulitnya doang. Enggak, maksudnya gini, kan ada yang bilang nih, dulu aku pernah dikasih tahu gini, tapi mungkin berbeda ya, kan pandangan setiap orang berbeda-beda. Katanya, kita tuh tidak bisa menjadi master untuk semua bidang. Jadi kalau kita mau jadi memang skillful person, kita tuh harus memilih satu bidang yang memang benar-benar kita tuh memang bisa mastering on it gitu. Misalnya abang, dunia hukum dan sekarang dunia hosting gitu. Misalnya aku dunia hosting gitu kan. Kalau Mas nih kira-kira masteringnya sebetulnya dalam dunia apa gitu? Kalau saya masternya bidang finance integrated. Finance? Jadi, wah bahasa juga gue gak ngerti nih sama dia tuh. Apa jadi, keuangan terintegrasi. Sorry maaf gitu bentar, ya. kalau ngomong jangan terlalu kenceng Mas, karena di bahasanya tinggi, takutnya penonton gak nyampe. Ntar tunggu sabar penonton ya. Sabar. Tenang, sabar. Kalau lo gak nyampe ntar nyusul naik Gojek ya, sabar. Jadi finance integrated itu apaan? Jadi keuangan dan bidang-bidang terkait. Bidang-bidang terkait misalnya, kamu bisa saja kerja di bank, tapi kan kau membiayai bangunan kan, berarti kau harus tahu aspek bangunannya gitu kan, aspek finance-nya. Itu sih masih saling terkait. Tapi kalau dikaitkan ke sastra, ke komunikasi, ke dukun, kemana, gimana itu bos? Kalau saya lihat berkaitan juga, karena dari bidang-bidang itu antara satu dengan sama lainnya bisa berkorelasi. Oke. Yang bayar uang kuliah kamu siapa selama 11 tahun, 11 sarjana? Orang tuanya jual rumah gara-gara dia kebanyakan kuliah. Oh enggak. Yang bayar siapa? Pada awal itu. Tadi dia cerita bang, katanya adiknya cuma lulus SMA. Terus gue tanya, kenapa adek lo cuma lulus SMA gak kuliah? Apa gara-gara lo kebanyakan kuliah? Bapak malu gak bisa ngebiayain lagi? Iya, coba dari jawab. uang sekolah kamu, siapa yang bayar? Pertama saya dibantu orang tua dan yang sarjana pertama? Ya. Sarjana kedua ke 11? Ada beberapa dibantu orang tua, kemudian setelah itu saya juga dapat beasiswa. Oke.
waktu saya belajar juga nilai saya ada yang tertinggi lalu dapat beasiswa. Kemudian pada waktu saya kerja, saya biayai sendiri. Begitu. Ya. Oke. Sorry ya, nih Hotman Paris kalau ngundang nggak pernah sarjana. Aduh, ini sarjana beneran guys. Oke, jangan kemana-mana. Tetap di Hotman Paris Show, kita akan balik lagi. Jangan kemana-mana, di Hotman Paris Show. Di tahun 2012 itu kebetulan saya ada tesis sudah. Memang sekarang kayaknya zamannya orang-orang lebih seneng didatengin. Apalagi kan sekarang jalanan macet.